Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita berjumpa lagi kali ini dalam materi fikih pada pertemuan yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan pada materi kita yang kedua. Setelah kemarin kita mempelajari pada pertemuan pertama tentang sujud syukur. Ya, dibuka catatannya. Sudah punya modul belum ya? Yang kelas 8 belum ada modulnya. Jadi seperti saran saya kemarin, bisa meminjam ke kakak kelas sebagai acuan dalam pembelajaran biar lebih mudah. Dan yang belum punya atau belum minjam bisa bareng-bareng ya, melihat bersama LKS dari teman kalian. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara melakukan sujud syukur. Kemarin masih ingat pengertian sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan manakala kita memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya. Ya, untuk rukunnya, ya diingat-ingat itu rukunnya ada 5. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud syukur itu dipelajari. Langsung saja kita masuk ke bagaimana cara sujud syukur itu dilakukan. Sujud syukur itu pada hakikatnya sujud yang dilakukan secara spontanitas karena seseorang memperoleh kenikmatan. Biasanya sering mungkin kalian melihat ya dalam pertandingan sepak bola itu, mungkin yang putra ini ya, biasanya kalau habis gol ya, secara spontan pemain sepak bola langsung sujud, melakukan sujud syukur. Itu memang diperintahkan oleh Allah ketika memperoleh kenikmatan harus segera mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu pada dasarnya seperti itu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan sujud syukur, yaitu harus dalam keadaan suci ya, suci dari hadas maupun suci dari najis ya. Kemudian sujud syukur apakah boleh dilakukan setiap habis sholat? Boleh. Setiap habis sholat, setelah berdoa, kalian bisa melakukan sujud syukur sebagai bukti rasa syukur kita terhadap Allah, terhadap apa saja nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Jadi sujud syukur itu bisa dilakukan kapanpun, ya, setelah sholat ataupun setelah memperoleh suatu kenikmatan, saking senangnya biasanya langsung sujud. Bacaannya seperti apa? Langsung ke bagian yang bawahnya lagi ada doa sujud syukur. Di sini sudah saya catat, nanti bisa teman-teman bisa melihat di LKS kakak kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa ketika kita melakukan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa yang kita baca ketika kita melakukan sujud syukur. Lah bagaimana caranya? Sujud syukur itu yang pertama ya, kita niat di dalam hati, alhamdulillah saya niat melakukan sujud syukur. Allahu akbar, baca takbir Allahu akbar. Kemudian baca ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Sampai duduk, setelah duduk baru lakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi sujud syukur itu dilakukan satu kali dengan cara membaca ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kalau dihafalkan ya, harus hafal. Ya, itu untuk doa sujud syukur. Jadi dilakukan satu kali sujud. Ingat, satu kali sujud dengan membaca takbiratul ihram. Allah, niat dulu dalam hati, saya niat
Sujud syukur Allahu Akbar, sajada wasya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar, duduk lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara melakukan sujud syukur. Paham ya? Kemudian peristiwa yang menyebabkan, ya di sini peristiwa yang menyebabkan Rasul dan para sahabat melakukan sujud syukur ini sebagai contoh saja. Di sini Rasulullah juga senantiasa melakukan sujud syukur, begitu juga para sahabatnya, yaitu ketika apa? Ketika menerima surat tentang masuknya umat Islam, masuknya orang Islam, ya. Sujud syukur ketika menerima surat tentang masuknya orang Islam dari suku Hamzah. Nah, dulu Rasulullah melakukan sujud syukur ketika ada mendengar ada suku Hamzah yang masuk Islam, ya, bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian ketika mendengar Musailamah Al-Kadzab, ya, melakukan nabi palsu ini, ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian ini dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar melakukan sujud syukur. Itu contoh-contoh sujud syukur yang dilakukan oleh para sahabat maupun Rasul. Nah, kemudian sahabat Ali juga pernah melakukan sujud syukur, ya. Ini di sini dicontohkan ketika menemukan mayat, ya, Sudayyah di antara orang-orang Khawarij yang tewas terbunuh. Jadi ada musuh umat Islam yang meninggal, kemudian sahabat Ali melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika kita memperoleh kenikmatan ataupun kita terhindar dari bahaya. Contohnya, misalkan sampean mau pergi naik sepeda motor, tiba-tiba sampean mau keserempet truk, kemudian sampean bisa menghindari. Setelah pulang kalian bisa melakukan sujud syukur, alhamdulillah terhindar dari bahaya. Itu sujud syukur. Kemudian hikmahnya, apa hikmah dari sujud syukur? Ya, sujud syukur hikmahnya bisa dicatat. Hikmah sujud syukur: 1. Memperoleh kepuasan batin. Ya, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Jadi hikmahnya ketika kita senantiasa bersyukur, melakukan sujud syukur, itu hikmahnya kita akan memperoleh kepuasan batin. Secara batin kita memperoleh kepuasan. Itu. Kemudian sudah dicatat, ya. Yang kedua, hikmahnya merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Ya, jadi merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, hati kita akan merasa tenang, tentram. Itu hikmahnya. Yang ketiga, memperoleh ketambahan nikmat, memperoleh tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang mau bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Itu ada 3 hikmah dari melakukan sujud syukur. Dari pembelajaran kali ini, setelah kita mengetahui apa pengertian sujud syukur, rukunnya tadi apa saja, ya, sebabnya melakukan kita sujud syukur itu apa, ketika kita memperoleh nikmat, terhindar dari bahaya, bagaimana cara melakukannya, doa apa yang harus kita baca. Setelah kita tahu itu semua, tugas kalian menghafalkan ini, bacaan atau doa sujud syukur. Harus hafal, ya, harus dihafalkan dan dicatat di buku tulis sebagai rangkuman dari pertemuan pertama, kedua. Nanti kalau sudah dapat LKS, buku catatan dimasukkan ke dalam LKS, nanti saya minta sebagai penilaian. Itu saja bisa difahami semua, ya. Jadi ada hikmah sujud syukur apa saja tadi, doanya ini bagaimana cara melakukannya sudah saya jelaskan. Semoga kalian bisa memanfaatkan, harus mulai dilaksanakan, dihafalkan. Itu saja tugasnya. Seperti biasa kalian merangkum apa yang saya sampaikan, nanti akan menjadi acuan penilaian. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.